Saudara kasih shalom, puji Tuhan, saya bisa menyapa kembali di hari yang baru. Dan pada masa pandemi ini, saudara sekalian, kita punya program renungan singkat setiap pagi. Saudara sekalian, hari ini saya ingin mengangkat satu tema, kesulitan-kesulitan kehidupan, memperkuat iman. Dan teksnya diambil dari Yakobus pasal 1, ayat 2-4, berbunyi demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Demikian pembacaan firman Tuhan, saudara yang kasih. Kehidupan, termasuk hidup Kristen, saudara sekalian, itu penuh warna. Ada persepsi yang selalu keliru bahwa hidup itu harus diwarnai dengan sukses, kebahagiaan, sukacita, nir kesulitan, nir air mata. Dan pendapat itu menyesatkan dan tidak sesuai dengan ajaran kitab suci. Hidup, saudaraku, diwarnai dengan berbagai situasi. Kadangkala kita sukses, kadangkala kita bahagia, tapi tidak jarang pula ada kegagalan, kekecewaan, bahkan kadangkala ada penderitaan. Mengapa? Karena dunia tempat kita tinggal ini adalah dunia yang menurut Kejadian pasal 3, dunia yang dikutuk dengan peluh dan kerja keras. Manusia mendapatkan makanannya. Di samping itu juga hidup manusia diwarnai oleh berbagai kecenderungan, keinginan, dan cacat celah yang dalam bahasa Alkitab disebut dosa. Tapi saudaraku, dalam sudut pandang iman, kita diajar dari teks yang kita baca tadi bahwa Tuhan izinkan apa yang namanya pencobaan, atau lebih tepatnya ujian. Dalam bahasa Yunani kata peirasmos, trial, ujian. Sama seperti orang sekolah. Kalau dia tidak pernah menempuh ujian, dia tidak akan pernah naik kelas. Dan tidak pernah diketahui sejauh mana kapasitas dan kemampuannya. Dan saudara sekalian, yang indah adalah bahwa manusia yang menghadapi tantangan dan kesulitan atau ujian tadi, dia tidak boleh menyerah dan kalah. Karena sebenarnya ujian itu sendiri tujuannya adalah untuk memperkuat daya tahan, untuk memperkuat hidup manusia itu sendiri, supaya dia mempunyai ketekunan seperti yang kita baca tadi, bahwa kesulitan pencobaan itu menimbulkan ketekunan, yaitu sikap tabah dan sabar yang membuat kita bisa menghasilkan mutu kehidupan yang memadai. Dalam bahasa Alkitab tadi, menghasilkan buah yang matang, yang rasanya manis, dan aromanya menyegarkan. Dan itu terjadi karena manusia tabah, sabar, dan tidak menyerah kepada kesulitan. Dalam Roma pasal 5 dikatakan bahwa ketekunan itu menghasilkan tahan uji seperti emas. Emas yang murni itu mesti dibakar dengan api supaya keluar emas yang murni, yang berharga, yang indah, yang menggairahkan. Dan demikian juga kehidupan orang Kristen. Hidup Kristen, saudara sekalian, harus diwarnai dengan ketabahan. Jangan hidup hanya mengejar kepentingan, hanya hidup untuk memuaskan daging, tapi hidup yang diwarnai dengan motivasi yang benar, tidak hanya motivasi duniawi, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan buah yang matang. Ujian itu, saudaraku, harus dihadapi. Sama seperti dalam kitab suci, hubungan suami istri itu menjadi lambang dari hubungan kita dengan Tuhan. Seorang suami atau seorang istri
Dia akan berlaku setia dan tabah. Walaupun ada kesusahan, ada kekurangan. Walaupun ada masalah, diselesaikan. Bukan kalau ada masalah ditinggal pergi dan ditinggal lari. Itu artinya suami istri tidak tahan goda. Kalau ada kesulitan harus diatasi sampai akhirnya mereka bisa hidup berdampingan dalam kasih dan kesetiaan. Demikian juga hidup Kristen. Hidup Kristen itu sesulit apapun, seberat apapun, harus dijalani dengan iman, tabah, supaya kita menjadi orang Kristen yang kuat, yang teruji, yang hidupnya diberkati dan bisa memberkati. Karena itu tabah, sabar dalam segala kesulitan, termasuk dalam situasi sekarang ini. Semoga kita teruji dan kita tidak dikalahkan oleh kesulitan-kesulitan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami diajar bahwa hidup tidak pernah mudah. Tuhan izinkan kesulitan, Tuhan izinkan ujian, Tuhan kadang-kala izinkan hal yang berat dan menyesakkan hati. Tetapi kami sadar bahwa dalam situasi apapun, bersama Tuhan kami harus kuat. Dan bersama Tuhan kami tidak boleh menyerah. Diberkati umat-Mu, diberkati kami dalam menghadapi situasi yang sulit di masa COVID. Diberkati negeri kami, supaya damai, tentram, dan sejahtera ada di negeri ini. Karena negeri inilah negeri kami. Masa depan anak cucu kami ada di sini. Berkati kami semua hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat pagi.